Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Indriani Fajar, Tintin Agustina, Teresa Waluya Yusuf Putri, Rizka Siti Nur Ajijah, dan Cherry Julia akan membahas mengenai mengetahui tentang bertindak atas nama dan bekerja dengan perspektif siswa sekolah dasar, 3 tingkat keterlibatan dengan penelitian menurut Dennis Treason. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh saudari Tintin Agustina. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, langsung saja ke pembahasan ya. Nah, dalam kehidupan di sekolah dapat kita lihat adanya perbedaan yang mendasar antara kurikulum yang dimaksudkan dengan kurikulum yang diajarkan melalui praktik guru serta kurikulum yang dialami oleh siswa. Sehingga dapat dikatakan sedikit yang diketahui dan dialami siswa mengenai kurikulum dan pengalamannya dengan kurikulum yang dimaksudkan oleh pembuat kebijakan dan guru. Terkadang siswa hanya menafsirkan dan membangun dunia kurikulum yang bertentangan dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen yang telah direncanakan oleh guru sebagai aturan yang harus dilakukannya dalam pembelajaran. Maka, apa yang dapat dipelajari oleh guru dan pembuat kebijakan dari penelitian yang mengelaborasi perspektif unik dan khusus yang dibentuk siswa sekolah dasar dalam dan tentang pengalaman kurikulum mereka. Adapun pada kali ini kami akan membahas 3 tingkat keterlibatan dengan penelitian yang diantaranya sebagai berikut.
Pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Indriani Fajar. Yang selanjutnya ada akses interpretasi dan penggambaran. Siswa sekolah dasar mampu memahami lebih banyak aspek dari kurikulum yang nyata dan implisit daripada yang diakui sebelumnya. Menurut Erikson dan Schultz tahun 1992, mereka melakukannya dengan memeriksa ulang dan mendefinisikan kembali pendekatan yang biasanya digunakan untuk mempelajari perspektif mereka. Setiap studi memperkuat keyakinan bahwa anak-anak memiliki kompetensi, status, kedewasaan, atau bahasa untuk mewakili pandangan mereka. Akibatnya, peneliti terus menyesuaikan strategi akses mereka dengan 1. Menggunakan berbagai metode dalam jangka waktu yang lama, itu menurut Polar dengan Piller tahun 1996. Yang kedua, menurut Nichols dan Thorkildsen, memperluas bidang pengamatan dari kelas dan sekolah ke taman bermain, rumah, atau komunitas. Yang ketiga, menurut Connolly, mengandalkan lebih wawancara yang kurang terstruktur dengan lebih percakapan dengan individu dan kelompok. Yang keempat, menurut James dan Jacques Prout tahun 1997, menjelajahi kekuatan ekspresif anak-anak, komunikasi nonverbal, gambar, dan cerita. Yang terakhir, menurut Jeffrey dan Ward, jika perlu memberikan lebih banyak kesempatan dan pelatihan dalam belajar tentang pengalaman kurikulum mereka. Yang selanjutnya menginformasikan kebijakan dan pengajaran. Peneliti memberikan kesempatan bersuara sosial kepada murid, sehingga mereka dapat lebih terdengar atau secara berbeda menyetel suara untuk membuat mereka lebih memahami. Tak satu pun dari studi tersebut dapat dimaksudkan untuk berbicara untuk semua atau bahkan sebagian besar siswa sekolah dasar. Namun, mereka tetap menyarankan kemungkinan bahwa beberapa asumsi yang mendorong keputusan kebijakan baru-baru ini atau menggarisbawahi praktik pengajaran saat ini tidak selalu mencerminkan bagaimana siswa sekolah dasar hidup dan belajar. Mengkolaborasikan kurikulum berpengalaman tidak hanya mengisi kekosongan, tetapi menimbulkan pertentangan tentang kesesuaian antara apa yang dipahami oleh siswa sekolah dasar dan apa yang dikerjakan oleh guru serta maksud pembuat kebijakan. Faktor lain yang mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh guru dan pembuat kebijakan melalui pilihan mereka yang terinformasi bisa mengarah pada perubahan signifikan dalam bagaimana kurikulum diatur dan diberlakukan. Pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rizka Siti Nur Ajijah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu berpindah atas nama perspektif diri. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa kualitas keterlibatan pada kelompok itu didasarkan pada dua kunci. Pertama yaitu kapasitas peneliti untuk memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh tentang kurikulum yang mereka alami melalui elaborasi perspektif dan pengalaman. Yang kedua yaitu kemampuan guru dan pembuat kebijakan untuk mengambil pelajaran dari semua ini dengan cara menginformasikan
kedua ini melibatkan berbicara tentang beberapa tingkat identifikasi dengan siswa-siswa dasar yang perspektif itu akan diwakili oleh guru dan pembuat kebijakan. Namun berbeda dengan bentuknya perspektif mereka berinteraksi dengan pengalaman hidup, mencari dan mewakili perspektif mereka dalam pertimbangan tentang kebijakan dan praktik kurikulum. Pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Cherry Julia. Baik, selanjutnya yaitu tingkat 3, bekerja dengan perspektif murid sekolah dasar. Nah, jika perspektif mereka cukup signifikan untuk menginformasikan keputusan tentang pengajaran dan kebijakan pada tingkat 1 dan cukup relevan dalam memahami kurikulum yang berpengalaman sehingga pantas untuk diwakili dan bahkan diadvokasi oleh para guru dan pembuat kebijakan. Pada tingkat 2,
kegiatan menjadi mungkin dan dapat diakses. Dalam rangka membuka perspektif David ini, guru menganut perspektif yang berbeda dari perspektifnya sendiri, yang membawanya lebih dekat dengan pengalamannya dan sebagai hasilnya mendefinisikan ulang perannya dalam pembelajaran. Bekerja dengan perspektif siswa sekolah dasar terjadi di tempat kerja dalam tindakan dan interaksi berkelanjutan yang dilakukan oleh guru dengan siswa mereka. Nah, para pembuat kebijakan di tingkat kabupaten, regional, dan nasional biasanya tidak memiliki kesempatan yang tertanam dalam ketentuan pekerjaan mereka. Meskipun mungkin dan diinginkan bagi pembuat kebijakan untuk menghabiskan waktu di ruang kelas, tidak mungkin banyak yang dapat belajar sedekat mungkin dengan perspektif siswa sekolah dasar seperti guru. Namun, tanpa beberapa tingkat interaksi antara pembuat kebijakan dan siswa, kurikulum yang dimaksudkan dapat menjadi tegang atau terputus dari kurikulum yang berpengalaman atau yang telah diajarkan. Salah satu pilihan adalah bagi pembuat kebijakan untuk setidaknya mengetahui tentang apa artinya bekerja dengan perspektif siswa melalui kunjungan berkala ke ruang kelas di mana guru dan siswa terlibat dalam proses ini, atau melalui studi yang mendokumentasikan kasus-kasus tersebut. Pilihan lainnya adalah menciptakan gagasan yang lebih inklusif tentang pembuatan kebijakan. Nah, secara tradisional, kebijakan ditentukan secara terpusat dan diteruskan untuk diterapkan di sekolah. Variasi lokal diharapkan, modifikasi diperbolehkan, tetapi elemen penting dari apa yang telah dimaksudkan kebijakan untuk diajarkan dan dialami. Mereka yang berada di luar pembuat kebijakan pusat berperan sebagai pengambil kebijakan. Ruang kelas di mana para guru mengeksplorasi cara-cara baru untuk bekerja dengan perspektif siswa sekolah dasar adalah tempat di mana kebijakan ini sedang dibuat. Nah, ruang kelas dan sekolah menjadi sumber kebijakan seperti halnya tingkat tata kelola lainnya. Tantangannya adalah bagaimana menghubungkan secara berpengaruh tingkat pembuatan kebijakan yang secara langsung bekerja dengan perspektif siswa sekolah dasar dengan tingkat yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan menentukan kebijakan untuk sekolah kabupaten, wilayah, atau negara. Pembahasan yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Teresa Waluya Yusuf Putri. Dari kurikulum yang berpengalaman juga yang diajarkan itu terdapat perbedaan mendasar dalam mempelajari perspektif siswa sekolah dasar mengenai kurikulum yang dialaminya. Murid sekolah dasar itu sering memberikan yang tepat ada 3 tingkatan mengenai hal tersebut. Yang pertama, pada tingkat 1, gambaran yang lebih tercerahkan dari pandangan siswa sekolah dasar Sekian pemaparan dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.